seterusnya. Maka inilah dari asas permasalahan jawaban tentang was-was. Maka tidak semua dari gelitik hati kemudian bagi dia untuk melepaskan barang tersebut menjadi punya masjid. Maka ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh syariah tentang perkara-perkara yang ada di dalam hati. Dan permasalahan ini datang dari syaitan. Untuk prakteknya pun perkara ini jika terlalu lebay, syaitan akan memberikan was-was dalam peribadatan. Dan nanti itu akan jawab di jawaban pendalilan yang kedua. Dalam peribadatan bagaimana? Seperti seseorang di saat sholat, maka dia berjamaah Allahu Akbar, kemudian sholat, baru selesai 2 rakaat, syaitan yang biasa ada di hati dia mewaswasi, kamu belum wudu, bagaimana kamu sholat? Padahal dia sudah wudu. Maka dia keluar dan kemudian wudu kembali, kemudian masuk kepada shaf. Maka dia ketinggalan 2 rakaat. Karena tadi 2 rakaat diwaswasi belum wudu, padahal dia wudu, maka kembali lagi. Akhirnya dia masbuk 2 rakaat. Di saat salam dia berdiri masbuk, keluar lagi. Untuk memenuhi 2 rakaat tadi keluar juga. Kenapa? Wudu sih wudu, tapi kamu nggak mencuci kaki. Di dalam gelitik hatinya. Maka syaitan selain memberikan masalah tadi was-was tentang ini wakaf untuk masjid, dan kursi ini wakaf untuk masjid, dan motor ini diberikan untuk tetangga, dan seterusnya. Maka gelitik-gelitik hati ini tidak ada permasalahan dan dilewatkan begitu saja, dan bahkan masuk kepada ibadah. Maka seluruh peribadatan akan dijadikan was-was oleh syaitan, tidak terpenuhi syarat. Di antaranya salat. Maka syarat dari salat adalah wudu. Seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, la yaqbalu salata ahadikum, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Bahwa Allah tidak menerima salatnya seseorang jika dia hadas, baik BAB atau BAK, tidak diterima sampai dia berwudu. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan syarat seseorang diterima salatnya kecuali dengan berwudu. Maka disinilah syaitan bermain-main, bahwa wudu kamu tidak dilaksanakan dengan baik, ataupun kamu bahkan belum berwudu, padahal dia merasakan sudah wudu. Dan dari sini pula syaitan bermain-main, karena terlalu lebay dalam permasalahan seperti ini. Ya sudah, dia akan meyakini aku sudah wudu. Misalnya dia tulis di kertas, aku sudah wudu tadi sebelum sholat ini. Dia sudah siap-siap. Kalau datang syaitan, dia akan membaca kertas itu ada apa tidak. Aku sudah wudu sebelum sholat tadi 5 menit sebelumnya. Dia tulis, disimpan di saku. Maka di saat sholat was-was syaitan, kamu belum wudu, padahal sudah 2 rakaat. Maka dia mengeluarkan kertas itu, misalnya, aku sudah wudu, alhamdulillah. Tidak dengan itu juga syaitan. Apa? Membuat bisikan lain. Apa itu? Dia meniup-niup sesuatu di perutnya, kembung. Kemudian di saat ruku, apalagi sujud, mungkin ditiupkan oleh syaitan kentut. Maka dibisiki, kamu tadi kentut. Bagaimana kamu sholat dan kamu telah kentut? Keluar. Akhirnya keluar. Maka ini dari perbuatan syaitan
Dan bahkan kalau tadi kita masuk kepada syarat wudu, atau autal, maka syaitan pun di sini membisikkan kepada syarat yang lain adalah an-niyah. Maka dari syarat semua ibadah adalah niyah, baik puasa, baik salat, dan ibadah yang lainnya, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari dari Umar ibn al-Khattab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa sungguhnya segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Maka niat adalah syarat dari peribadatan salat, diterima dengan niatnya ikhlas salat untuk Allah. Maka di sini syaitan masuk kepada syarat tentang niat. Maka kalau tadi tidak mempan dari segi wudu misalnya, dia telah berazam menulis, jika ada kertas cukup, ini udah ada kertas, tadi aku telah menulis, aku telah wudu sebelum sholat. Kemudian permasalahan kentut dan sebagainya juga bisa dibendung, maka akan berpindah kepada surut-surut yang lain. Apa? Kamu tadi wudu tidak pakai niat. Iya wudu tapi niatnya enggak. Akhirnya bingung. Kalau tidak ada niat berarti tidak diterima. Keluar lagi dari sholat. Dari permasalahan bukan masalah kentut dan yang lainnya, tetapi wudunya tidak pakai niat. Fahim tum? Maka seseorang dalam keadaan seperti ini, penyakit was-was sangatlah hidupnya merana. Apalagi dibiarkan asyaiton terus membisiki di dalam hatinya. Maka seluruh muamalah yang ada pada dirinya antara dia dengan Allah dari peribadatan dalam keadaan seperti ini. Dan begitupun dari segi muamalah, permasalahan, perpindahan hak milik dan seterusnya, itu pun dalam perkara seperti ini. Maka jawaban yang pertama tadi, apa-apa yang ada dari gelitik hati tidak bisa kita hukumi di dalam syariat ini. Baik tentang permasalahan wakaf ataupun tentang permasalahan batalnya ibadah, tidak ada dihukumi hanya di dalam hati. Dan pendalilannya yang kedua, hadis yang diberikan oleh Nabi khusus tentang permasalahan salat, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rajulu yajidu fi shalah syai'an ayaqta'u shalah qala la hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maka di hadis Abdullah bin Zaid, datang seseorang kepada Nabi menceritakan tentang apa yang terjadi selalu pada dirinya. Di mana dirinya jika sholat selalu dibisiki oleh asyaiton. Yajidu fi shalah syai'an. Selalu dia merasa di dalam sholatnya itu sesuatu di perutnya. Dan dibisiki bahwa dia telah kentut karena perutnya kembung, kemudian di saat ruku lepas, dan seterusnya. Maka dia meminta fatwa kepada Nabi. Ayaqta'us shalah, maka apakah dia putuskan sholat, keluar dari sholat, karena gelitik hatinya mengatakan dari syaitan, kamu telah kentut. Dan sudah rakaat yang ketiga.
atau rakaat yang terakhir jika sholat 4 rakaat. Apa jawab Nabi? Qala la, jangan kamu keluar dari sholat kamu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maka kamu jangan keluar, jadikanlah kamu yakin dengan 2 perkara ini. Yang pertama apa? Hatta yasma'a sautan, sampai kamu mendengar suara. Maka jika tadi bisikan hati dari syaitan, kamu telah kentut, maka langsung dipertanyakan kepada dirinya, apakah tadi ada bunyi atau tidak? Dari tadi setelah aku sholat 3 rakaat tidak ada bunyi. Dan yang kedua, au yajidarihan, kalau tidak bunyi kembali, apakah berbau? Dia tidak merasakan bau. Nah, 2 keyakinan yang diberikan oleh Nabi ini, mendengar suara, kalau tidak jelas permasalahan suara, ya sudah tercium bau, maka 2 perkara ini menjadi asas untuk menetapkan keyakinan. Maka diriwayatkan oleh perawi juga, qala Ibnu Abi Hafsah an-Zuhri, dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri seorang faqih. Maka banyak dari hadis-hadis dia meriwayatkan dari sahabat atau dari tabi'i yang di atasnya, kemudian dia mensyarahnya. Maka di sini lafaz ini bukan dari Nabi. Qala Az-Zuhri, la wudu'a illa fima wajadta riha aw sami'ta sauta. Maka ini fatwa ini dari Imam Az-Zuhri, juga telah dari zaman dulu ada perkara-perkara was-was seperti ini. Maka kata Imam Az-Zuhri, tidak boleh mengulangi wudu kecuali jika kalian mendapati ada bau atau terdengar suara. Maka hadis ini barakallahu fikum jelas bahwa gelitik hati dari syaitan yang membisiki orang-orang yang sholat, kamu tadi kentut, yakin tadi kentut kamu. Syaitan berbisik seperti itu. Maka kita menjaga diri kita dari syaitan dengan petuah Nabi. Jangan keluar dari sholat. Ini tinggal 1 rakaat lagi. Sengaja syaitan membisiki seperti itu. Sampai apa? Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, itu yakin. Dan mendapatkan bau jika tidak bersuara. Maka 2 ini dijadikan resep oleh Nabi untuk menjawab was-was, agar tidak semua orang mudah mendapatkan gelitik hati dari syaitan al-waswas al-khannas, kemudian dia keluar dari sholatnya. Maka penyakit was-was ini telah datang di zaman sahabat dulu dan telah diobati dengan ucapan Nabi dari 2 hadis tadi. Maka disinilah dijadikan kaidah oleh para ulama ahli usul dan qawaidul fiqhiyah tentang permasalahan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa terangkat dengan perkara yang datang syak. Apa makna dari kaidah yang penting di dalam kehidupan manusia ini? Bahwa al-yaqin, pada dasarnya kita menetapkan keyakinan, baik dari segi ibadah atau